Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Puspitasani. Saya merupakan mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah digitalisasi rumah sakit. Judul jurnal yang akan saya sampaikan adalah Digital Transformation in Healthcare: Assessing the Role of Digital Technologies for Managerial Support Process. Nama jurnal Technological Forecasting and Social Change, penerbit Elsevier, tahun 2024, bulan September, dan terindeks Q1 Scopus. Latar belakang dari jurnal ini adalah teknologi digital memiliki peranan penting sejak tahun 1990. Adanya transformasi digital menjadi sangat relevan di dunia kesehatan sejak 2 dekade ini. Penerapan teknologi digital dilakukan untuk mendukung proses dan perawatan kesehatan yang ada untuk mengembangkan kesehatan 4.0. Berawal dengan adanya pandemi COVID-19, mendorong transformasi digital di pelayanan kesehatan itu menjadi lebih cepat. Penerapan digitalisasi dapat membangun asumsi bahwa dengan memanfaatkan teknologi akan memberikan keuntungan bagi pasien dan tenaga kesehatan serta organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Teknologi digital memungkinkan dapat meningkatkan interaksi antara dokter dan pasien. Bagi dokter maupun manajerial, teknologi digital juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung otomatisasi data. Hal ini sangat relevan, di mana dokter dan manajerial dapat memiliki akses yang cukup besar untuk mengetahui beragam informasi dari catatan karyawan, catatan pasien, temuan klinis, diagnosis, resep, bahkan prosedur tindakan medis. Sehingga penerapan teknologi digital ini dapat membantu dalam pengumpulan data, pemrosesan, analisis, dan manajerial untuk meningkatkan pemahaman dan memperbaiki dalam pengambilan keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplor dampak teknologi digital pada proses administrasi dalam lingkungan kesehatan. Metodenya menggunakan metode Delphi dengan pendekatan kualitatif. Alasannya, metode Delphi yang pertama itu sering digunakan dalam pengimplementasian masalah transformasi digital karena memiliki keuntungan dalam memprediksi tantangan dan dinamika aplikasi teknologi. Lalu yang kedua, metode Delphi mempunyai teknik validasi yang cukup panjang, sehingga ini sering digunakan untuk pengembangan pedoman, protokol, dan indikator dalam tindak kesehatan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur. Lalu, teknik analisis datanya menggunakan pendekatan induktif dan iteratif. Peneliti akan melakukan transkrip data secara independen dari putaran pertama wawancara dan mengembangkan 2 kerangka konsep. Kerangka konsep yang pertama adalah terkait dampak teknologi yang muncul pada proses dukungan administrasi, lalu yang kedua tentang hambatan atau faktor penentu dari adopsi teknologi digital ini. Hasil penelitian pun akan dibagi menjadi 2 subbagian. Yang pertama akan fokus pada dampak aktual dan potensial teknologi digital pada proses administrasi. Lalu yang kedua akan fokus pada faktor pencetus dan hambatan dalam mengadopsi teknologi digital. Dampak berarti dalam kesehatan adalah
IoT, AI, dan machine learning di dalam jurnal ini. IoT menunjukkan memiliki potensi untuk otomatisasi proses, dapat mengurangi kebutuhan input manual pada keyboard karena dapat ditransmisikan langsung dari perangkat. Hal ini akan menjadikan lebih efisien dan lebih bermanfaat. Lalu penggunaan AI dapat membantu mengatur dan menganalisis alur data. Penggunaan AI dan machine learning berdampak dalam meningkatkan interaksi pasien melalui chatbox atau perencanaan perawatan kesehatan kasus pasien yang multidiagnosis atau bahkan manajemen. Di dalam jurnal ini, faktor-faktor penentu adopsi digital itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor organisasi. Contohnya, skill dan kompetensi para karyawannya. Yang kedua, aspek ekonomi dalam penerapan teknologi digitalnya. Lalu kebutuhan dan tujuan atau budaya organisasinya. Lalu faktor teknologi. Faktor teknologi akan dibagi menjadi 2 lagi, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan teknologi digital developernya. Lalu untuk faktor internal itu tingkat konektivitas dan tingkat interoperabilitasnya. Lalu yang terakhir faktor lingkungan. Berdasarkan jurnal tersebut, apabila teknologi digital ini diterapkan di Indonesia, menurut saya ini akan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi terhadap sistem kesehatan yang menyeluruh. Adanya peningkatan akses layanan kesehatan seperti IoT atau bahkan telemedicine dapat membantu dalam pemantauan kesehatan jarak jauh, khususnya untuk pasien dengan penyakit kronis. Lalu, penggunaan AI dan machine learning juga dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis. Namun, di sisi lain, penerapan teknologi digital di Indonesia ini tentunya juga masih menghadapi banyak tantangan. Seperti di beberapa daerah masih kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, seperti fasilitasnya, lalu lambatnya jaringan internet, dan perlunya pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan teknologi baru, sehingga hal ini akan menyebabkan biaya investasi awal yang tinggi. Namun, apabila ini direncanakan dengan baik, matang, tepat, dan akurat, maka teknologi digital ini akan membantu untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di Indonesia. Sehingga sistem pelayanan kesehatan di Indonesia pun juga akan meningkat. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.